Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rido dari kelas 04 PSP dengan NIM 8040190184 mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu WWE, yang mana kita sudah sangat sering menjumpai WWE ini. WWE atau singkatan dari World Wide Web merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet. WWW dikembangkan oleh tim Berners-Lee ketika bekerja di CERN, Swiss. Kabelton Web adalah kemudahannya untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan lainnya melalui konsep hypertext. Informasi dapat tersebar di mana dunia dan terhubung melalui hyperlink. Informasi lebih lengkap tentang WWW dapat diperoleh pada web tersebut. Pembaca atau peraga sistem WWW yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah atau murah atau gratis. Contoh browser adalah Netscape, Internet Explorer, Opera, KFM yang berada di manajer sistem Linux, dan masih banyak lainnya. Kemudian penggunaan program browser inilah yang memicu populernya WWW. Sejarah dari browser ini dimulai dari browser sistem komputer NE-NEXT yang kebetulan digunakan oleh Berners-Lee. Selain browser Next, itu pada saat itu baru ada browser berbentuk text oriented seperti Line Mode Browser. Next digunakan oleh tim Berners sebagai server pertama di World Wide Web. World Wide Web. Berkembangnya WWW dan internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Banyak sistem yang tidak terhubung ke internet tetapi tetap menggunakan basis web sebagai basis untuk sistem informasinya yang dipasang di jaringan internet. Untuk itu, keamanan sistem informasi yang berbasis web dan teknologi internet bergantung kepada sistem web tersebut. Arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi, server dan klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer. Selain menyajikan data-data dalam bentuk statis, sistem web dapat menyajikan data dalam bentuk dinamis dengan menjalankan program. Program ini dapat dijalankan di server, misal CGI, Servlet, dan klien. Applet JavaScript, sistem server dan klien memiliki permasalahan yang berbeda. 1. Asumsi WWW. 1. Asumsi dilihat dari sisi pengguna atau user. Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Maksudnya, jika sebuah server memiliki domain seperti www.bni.co.id dan tulisan di layar menunjukkan bahwa situs ini merupakan milik Bank BNI, maka kita percaya bahwa server tersebut memang benar milik BNI. Dokumen yang ditampilkan bebas dari virus, Trojan horse, atau itikat jahat lainnya. Bisa saja seorang yang nakal memasang di virus di webnya. Akan tetapi ini merupakan anomali atau dugaan. Server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung kepada pihak lain. Hal ini disebabkan ketika kita mengunjungi sebuah website, data-data tentang kita, nomor IP, operation system, browser yang digunakan, dan lain dapat dicatat. Pelanggaran terhadap asumsi ini sebetulnya melanggar privasi. Jika hal ini dilakukan, maka pengunjung tidak akan kembali ke situs ini. 2. Asumsi dilihat dari penyedia jasa webmaster. Pengguna tidak beretikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Pengguna hanya mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang diizinkan diakses. Seorang pengguna tidak mencoba-coba masuk direktori yang tidak diperkenalkan, atau istilah yang umum digunakan adalah direktori transversal. Identitas pengguna benar. Banyak situs web yang membatasi akses pada user-user tertentu. Dalam hal ini, jika seorang pengguna login ke web, maka dia adalah pengguna yang benar. 3. Asumsi dari kedua belah pihak. User X webmaster dengan komputer atau network
dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna dan sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak. Asumsi di atas, bila melanggar sehingga mengakibatkan adanya masalah keamanan. Yang ketiga, keamanan server (WWW). Keamanan server WWW biasanya merupakan masalah dari seorang administrator dengan memasang server WWW di sistem Anda, maka Anda membuka akses kepada orang luar. Apabila server Anda terhubung ke internet dan memang server WWW Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus lebih berhati-hati sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia. Server WWW menyedia fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk berkas atau mengeksekusi perintah atau menjalankan program di server. Fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server dapat dilakukan dengan CGI dan lain-lain. Adanya lubang keamanan di sistem WWW dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam, antara lain informasi yang ditampilkan di server dapat diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasi Anda. Informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas ternyata berhasil disadap oleh saingan Anda. Informasi dapat disadap, misalnya nomor kartu kredit untuk membeli melalui www atau orang memonitor kemana saja melakukan web surfing. Server Anda diserang, misalnya dengan memberikan request secara bertubi-tubi sehingga tidak memberikan layanan ketika dibutuhkan. Untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan server di server web yang dieksploitasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall dengan mekanisme tunneling. Langkah pengamanan. Membatasi kontrol akses. Sebagai penyedia informasi dalam bentuk berkas-berkas, sering diinginkan pembatasan akses. Misalnya diinginkan agar hanya untuk orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas atau informasi tertentu. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan membatasi domain atau nomor IP yang dapat diakses, menggunakan pasangan user ID dan password, menggunakan pasangan mengekskripsi data sehingga hanya dapat dibuka deskripsi oleh orang yang memiliki kunci pembuka. Mekanisme untuk kontrol akses ini bergantung pada program yang digunakan sebagai server. 2. Proteksi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme mengatur password adalah dengan menggunakan password pasangan user ID, user ID dan password. Untuk server yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman atau sekumpulan berkas terletak di sebuah directory di sistem Unix dapat diatur dengan menggunakan berkas htaccess. 3. Secure Socket Layer. Dengan dasar satu untuk meningkatkan keamanan server WWW adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data transaksi yang dikirimkan dari atau ke server WWW. Salah satu mekanisme yang cukup populer adalah menggunakan Secure Socket Layer yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server WWW dari Netscape, beberapa server lain juga memiliki fasilitas SSL. Server WWW Apache yang tersedia secara gratis dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan. 4. Mengetahui jenis server. Informasi tentang server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operation sistem yang digunakan. Seorang penyerang akan mencari tahu software dan versinya digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan program telnet. Dengan melakukan telnet ke port 80 dari server tersebut,
kemudian menekan tombol return 2 kali, web server akan mengirimkan respon dengan didahului informasi tentang server yang digunakan. Jadi jika ada yang bertanya apa itu virus komputer, bagaimana cara virus komputer itu menyerang, di sini akan saya menjelaskan. Common Gateway Interface. Common Gateway Interface (CGI) digunakan untuk menghubungkan sistem www dengan software lain di server web. Adanya CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form, mengakses database, atau menghasilkan halaman yang dinamis. Meskipun secara prinsip mekanisme CGI tidak memiliki lubang keamanan, program atau skrip yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Pasangan program CGI ini dijalankan di server web sehingga menggunakan resource web server tersebut. Potensi lubang keamanan yang dapat terjadi dengan CGI. Seorang pemakai nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password pada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dapat dipanggil berkali-kali sehingga server yang menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. Program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti administrator sehingga ketika dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. CGI Guessbox yang secara otomatis menambahkan informasi ke dalam halaman web seringkali disalahgunakan oleh orang yang nakal dengan mengisingkan link ke halaman pornografi atau diisi dengan sampah, sehingga memenuhi dice milik web. Teks informasi yang dikirim CGI diisi dengan karakter tertentu dengan tujuan merusak sistem. Sebagai contoh, banyak search engine yang tidak melakukan proses sanitasi terdapat karakter yang dituliskan oleh user. Sebagai contoh seperti ABCD, seperti gambar pada di bawah ini, atau sejenis seperti itu. Selanjutnya, keamanan klien (WWW). Ketika kita mengunjungi sebuah situs web, browser kita dapat dititipi sebuah cookie yang fungsinya adalah untuk menandai kita. Ketika kita berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali dan server dapat memberikan setup sesuai dengan keinginan atau preferensi kita. Ini merupakan service yang baik, namun data-data yang sama juga dapat digunakan untuk melakukan tracking kemana saja kita pergi. Ada juga situs web yang mengirimkan skrip, misal JavaScript, yang melakukan interogasi terhadap server kita atau melalui browser dan mengirimkan informasi ini ke server yang bersifat rahasia dan informasi ini dikirimkan ke server milik orang lain. Aplikasi web. Pada awalnya aplikasi web dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut HTML, Hypertext Markup Language. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Aplikasi web itu dapat dibagi menjadi web statis dan web dinamis. Dari sisi teknologi yang digunakan membentuk web dinamis terhadap dua pengelompokan, yaitu teknologi pada sisi klien dan teknologi pada sisi server. Aplikasi web client-side programming. Teknologi terdiri dari teknologi web pada sisi klien diimplementasikan dengan memberikan kode perluasan HTML atau program tersendiri dan HTML ke klien. Klienlah yang bertanggung jawab dalam melakukan proses terhadap seluruh kode yang diterima. Kelemahan pendekatan seperti ini adalah terdapat kemungkinan bahwa browser pada klien tidak mendukung fitur kode perluasan HTML. Kelebihan teknologi pada sisi klien yaitu memungkinkan penampilan yang bersifat dinamis. Contoh teknologi pada sisi klien yaitu Control ActiveX, Java Applet, dan script sisi klien. Aplikasi web server-side programming. Teknologi web sisi server yang memungkinkan pemrosesan kode di dalam server sehingga kode yang sampai pada pemakai
berbeda dengan kode asli servernya. Contoh teknologi yang berjalan di server yaitu CGI, ASP, JSP, PHP, dan lain sebagainya. Keuntungan penggunaan teknologi pada sisi server adalah sebagai berikut. Satu, mengurangi lalu lintas jaringan dengan cara menghindari percakapan bolak-balik antara klien dan server. Dua, mengurangi waktu pemuatan kode. Tiga, mencegah masalah ketidakkompatibelan browser. Empat, klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server. Mencegah klien. Lima, mencegah klien mengetahui rahasia kode. Sekian Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.